Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Kata yang pertama adalah menunggangi, maknanya menaiki. Kata yang kedua sewa, maknanya pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Yang ketiga pemandu, maknanya penunjuk jalan. 4 menekuk, maknanya melipat atau membongkokkan. Kemudian kata yang kelima adalah aba-aba, maknanya kata perintah dalam baris berbaris. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Yang pertama adalah menunggangi. Contoh kalimatnya, aku menunggangi kuda saat berlibur di kota Yogyakarta. Kemudian kata yang kedua adalah sewa. Contoh kalimatnya, harga sewa mobil itu lumayan mahal. Kemudian yang ketiga pemandu. Contoh kalimatnya, saya menggunakan pemandu wisata saat berlibur ke Bali. Kata yang keempat menekuk. Contoh kalimatnya, menekuk kaki dan tangan merupakan variasi gerak dasar dalam permainan kasti. Dan kata yang terakhir adalah aba-aba. Contoh kalimatnya, sebelum memulai permainan saya menyimak aba-aba dari kapten tim. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Berikut adalah keragaman dalam peralatan berkuda. Ada helm, ada sepatu, kacamata, pelana, dan lain-lain. Nah, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda. Petunjuk 1. Amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu per satu. 2. Istilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatan. 1. Nama benda tali perut. Ciri-ciri benda berupa tali lebar dari bahan seperti anyaman, kulit atau kapas yang mengelilingi perut kuda untuk mengamankan pelana ke punggung kuda. Bentuk benda persegi panjang. 2. Nama benda pelana kuda. Ciri-ciri benda berada di punggung kuda. Pelana adalah alat penyokong untuk penunggang kuda maupun muatan lain yang diikatkan ke punggung kuda. 3. Nama benda alas pelana kuda. Ciri-ciri benda melindungi dari gesekan yang disebabkan oleh sadel yang bergesekan dengan kuda, serta membantu melindungi sadel dengan menyerap sebagian keringat kuda. Bentuk benda berupa kapas dengan serat polyester dilapisi selimut tipis dari lapisan poli. Kemudian yang keempat, nama bendanya adalah sanggurdi.
Ciri-ciri benda merupakan pijakan kaki saat menunggangi kuda. Bentuk benda adalah seutas pita atau tali. Nah, berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan berkuda mempunyai ciri dan bentuk yang berbeda dengan fungsi maupun kegunaan yang dapat disesuaikan dengan penggunanya. Sekarang, ayo bacakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Tanya Udin. Benny menjawab agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Tanya Udin lagi. Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Jawab Benny. Nah, diskusikan dengan teman sebangkumu. 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Untuk keselamatan diri di tempat wisata, menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata, dan menjaga kebersihan tempat wisata. 2. Bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Mengancam keselamatan di tempat wisata, merusak tanaman dan lingkungan menjadi kotor. 3. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Akan tercipta suasana aman, nyaman, tentram, dan damai di dalam rumah. 4. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Terciptanya suasana gaduh dan tidak nyaman dalam rumah. Misalnya perselisihan antar anggota keluarga, merasa tidak dihormati dan merasa disalahkan. Coba lakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman di kelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Ini coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin. Benny menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. 1. 16 dibagi 8 dibagi 2. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2. 45 dibagi 3 dibagi 5. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3. 33 dibagi 11 dibagi 3. 33 dibagi 11 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 4. 42 dibagi 3 dibagi 7 sama dengan 42 dibagi 3 sama dengan 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 5. 54 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan 54 dibagi 3 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 6. 56 dibagi 4 dibagi 7 sama dengan 56 dibagi 4 sama dengan 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 7. 40 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 8. 72 dibagi 9 dibagi 4 sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8.
8 dibagi 4 sama dengan 2. 9. 84 dibagi 7 dibagi 4 sama dengan 84 dibagi 7 sama dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir, 90 dibagi 5 dibagi 6 sama dengan 90 dibagi 5 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.